Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tips atau cara mengaftruk screen sablon dari proses penyampuran obat aftruk sampai proses penyemprotan. Dan tips ini kami sajikan untuk teman-teman yang masih pemula atau yang masih sering mengalami proses gagal aftruk. Simak terus video ini hingga akhir agar teman-teman bisa paham dan bisa mempraktekannya tanpa gagal lagi. Siapkan terlebih dahulu obat aftruk beserta campurannya dan siapkan wadah atau tempat untuk mencampur kedua obat aftruk tersebut. Di sini saya menggunakan obat aftruk merek TX yang mudah dijumpai di tempat saya. Teman-teman bisa menggunakan merek lain yang ada di dekat kota Anda. Setiap merek ada perbedaan dalam penanganannya. Di sini saya memakai skala perbandingan 1:9. Untuk pengetahuan saja, obat aftruk yang sudah dicampur tidak bisa disimpan dalam jangka panjang. Maka dari itu, sebelum teman-teman mencampur, dikira-kira terlebih dahulu sesuai kebutuhan yang akan digunakan. Tuangkan obat aftruk ke screen, kira-kira cukup untuk satu screen. Setelah itu, oleskan obat aftruk hingga benar-benar rata. Alat bantu yang saya gunakan untuk mengoleskan ke screen, saya menggunakan ATM yang sudah tidak terpakai. Teman-teman juga bisa menggunakan KTP atau kartu yang sifatnya keras dan permukaannya rata. Ratakan juga bagian dalam. Teman-teman harus memastikan olesan tadi benar-benar rata, karena kalau tidak rata akan mempengaruhi hasil dari aftrukan nanti. Setelah pengolesan selesai, letakkan screen di tempat yang tidak terkena cahaya. Lebih baik diletakkan di tempat yang gelap dan tunggu hingga benar-benar screen kering. Di contoh video ini, saya mengeringkan screen dengan hair dryer karena ini orderan dadakan dan harus diproses hari ini juga. Kami tidak menyarankan teman-teman menggunakan cara ini. Cara ini biasa dilakukan kalau sudah mempunyai jam terbang atau pengalaman. Setelah itu, atur posisi gambar center dengan papan. Karena saya menggunakan papan dengan lebar 40 cm, jadi senternya harus 20 cm. Dan posisi gambar standarnya 7 cm dari garis leher. Setelah proses penempatan posisi gambar atau desain sudah sesuai, beri lakban untuk menghindari gambar tergeser. Pada proses peregisteran, teman-teman harus memastikan kenop sudah menempel dengan besi agar desain benar-benar presisi. Yang saya gunakan di sini meja jenis rel dengan jumlah papan 12. Proses selanjutnya, penempelan desain ke screen sesuai dengan register yang tadi dibuat. Pada proses ini, ketelitian sangat dibutuhkan, karena jika desain tidak center dengan register, hasil gambar akan bergeser atau tidak presisi.
Setelah register yang ada di kertas HVS sudah center dengan register yang ada di screen, ratakan kertas HVS dengan menggunakan solar atau minyak bekas. Jangan sampai ada sisa gelembung. Jika ada sisa gelembung, maka hasil afturkan akan gagal. Dan jangan lupa pemasangan desain atau gambar itu diposisikan terbalik atau mirror. Selanjutnya proses penyinaran. Di sini saya menggunakan box neon dengan jumlah lampu neon 5. Di sini saya melakukan penyinaran selama 3,5 menit. Ini berdasarkan pengalaman saya untuk menghasilkan afturukan yang mudah disemprot. Jika teman-teman tidak punya alat penyinaran ini, teman-teman bisa menggunakan alternatif, yaitu sinar matahari dengan waktu penyinaran 7-9 detik, dan itu biasa saya lakukan ketika jam 11 siang. Jika teman-teman melakukan di sore hari karena cahaya matahari sudah tidak seterang jam 11 siang, teman-teman bisa menambahkan waktu penyinaran. Dan pengalaman saya ketika menggunakan sinar matahari sebagai penyinaran, saya lebih mengutamakan insting saya. Sesudah proses penyinaran, screen harus langsung dibalur air. Jangan menunda-nunda, karena bisa menjadi penyebab gagalnya afturkan. Oleskan sabun pada screen untuk menghilangkan bekas-bekas solar atau minyak, dan lakukan pada depan belakang screen. Setelah itu diamkan screen selama 5 menit agar afturkan bisa empuk atau mudah rontok ketika disemprot nanti. Ini adalah proses terakhir, yaitu proses penyemprotan. Jika teman-teman melakukan dari proses awal hingga akhir itu secara benar, maka pada proses terakhir ini atau proses penyemprotan akan sangat mudah. Namun jika teman-teman melakukannya kurang maksimal, semisal penyinaran terlalu lama, itu akan membuat afturkan keras atau susah rontok. Dan sebaliknya, jika teman-teman melakukan penyinaran terlalu singkat, maka afturkan akan sangat mudah ambrol atau rusak. Teman-teman harus banyak berlatih dan mencoba. Jam terbang dan pengalaman sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang pas atau takaran yang sesuai diinginkan. Tidak ada teori yang benar ketika prakteknya salah, dan tidak ada praktek yang benar ketika teorinya salah. Jika screen sudah benar-benar kering, maka screen sudah dapat digunakan untuk menyablon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula. Terus semangat, terus mencoba sampai hasil benar-benar memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.